kita belajar sejarah dengan materi yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara DIY di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Haji. Saya Gita Saya dari Minta dari Kabilan. Oke, mari kita simak videonya. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Pemberontakan yang berpusat di Jawa Barat ini dipimpin oleh Sekar Mazin Madi dan Kartosoewirjo dan berlangsung selama beberapa tahun. Nah, ada latar belakang. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pemerintah. Kartosoewirjo dan para pengikutnya tidak puas dengan bentuk negara Indonesia yang mereka anggap terlalu sekuler. Mereka menginginkan negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara murni. Yang kedua, adanya perjanjian Renville. Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia, terutama wilayah Jawa Barat yang harus ditinggalkan. Hal ini semakin memicu ketidakpuasan dan semangat perlawanan. Lalu ada yang ketiga, ideologi Islam. Pemberontakan ini dasari pada interpretasi agama Islam yang sangat kuat. Kartosoewirjo mengklaim bahwa dirinya sebagai pemimpin umat Islam dan memiliki mandat untuk menegakkan syariat Islam. Lalu ada tujuan pemberontakan. Yang pertama, tujuan dari pemberontakan mendirikan negara Islam Indonesia. Tujuan utamanya yaitu mendirikan negara Islam yang merdeka dan berdaulat dengan hukum Islam sebagai dasar negara. Tujuan pemberontakan yang kedua, melawan pemerintah RI. Pemberontakan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Setelahnya ada perkembangan pemberontakan. Yang pertama, pendirian NII pada tahun 1949, Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia dengan ibu kota di Tasikmalaya. Perang gerilya, DI atau TII melakukan perlawanan secara gerilya melawan pasukan pemerintah. Mereka seringkali bersembunyi daerah-daerah pegunungan dan hutan. Yang ketiga ada penumpasan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menumpas pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, termasuk operasi militer dan pendekatan politik. Nah, dari sini ada juga dampak pemberontakan. Yang pertama, korban jiwa. Pemberontakan ini mengakibatkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Yang kedua, kerugian material. Infrastruktur dan perekonomian di daerah yang terkena dampak pemberontakan mengalami kerusakan. Yang ketiga, perpecahan masyarakat. Pemberontakan ini memicu perpecahan di masyarakat, terutama antara mereka yang mendukung pemerintah dan mereka yang mendukung Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, setelahnya ada faktor penyebab kegagalan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang pertama ada kekuatan militer, yang dimana pemerintah Indonesia memiliki kekuatan militer yang lebih besar dibandingkan dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang kedua, ada dukungan rakyat. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mendukung pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, ada perpecahan internal. Terjadi perpecahan di dalam tubuh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia sendiri yang melemahkan gerakan mereka. Nah, selanjutnya itu ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah nih. Pemberontakan ini berlangsung pada tanggal 23 Agustus tahun 1945. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Fakhar. Nah, munculnya pemberontakan ini diawali dari perubahan situasi politik di daerah Tegal Brebes akibat dari penandatanganan perjanjian Renville ini. Nah, dalam perjanjian tersebut ada satu pasal yang menyatakan bahwa semua kekuatan pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus ditarik dan ditempatkan di daerah Republik Indonesia. Nah, wilayah Keresidenan Pekalongan termasuk daerah pendudukan Belanda, sehingga pasukan Republik Indonesia harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut. Namun, rupanya tidak semua pasukan meninggalkan daerah mereka, seperti di Brebes dan juga Tegal. Nah, para pejuang di dua wilayah tersebut masih tetap bertahan dan menyusun strategi nih untuk melakukan perlawanan. Mereka melakukan operasi militer dengan membentuk Gerakan Antareja Republik Indonesia atau GARI dan Gerilya Republik Indonesia atau GRI.
Terbentuknya dua gerakan ini memicu timbulnya gerakan-gerakan lain yang menghasilkan pemberontakan di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya itu ada Amir Fattah memimpin. Jadi, sebelum adanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Amir Fattah, nah sebelum itu sudah ada gerakan serupa yang dipimpin oleh Abbas Abdullah. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Abbas Abdullah ini bernama pasukan Hizbullah, yang dimana mereka memasuki ke wilayah sebelumnya, yaitu Indonesia Belanda di Brebes. Nah, saat sesampainya di sana mereka langsung membentuk pasukan baru bernama Mujahidin yang disebut Majelis Islam atau MI. Bukan hanya pasukan Hizbullah nih, Amir Fattah juga saat itu tengah mendatangi Brebes. Minatnya untuk kemudian turut bergabung dalam pemberontakan ini adalah karena ia merasa memiliki cara pandang dan ideologi yang sama, khususnya dalam membentuk negara Islam Indonesia. Akhirnya, pada 23 Agustus tahun 1949, Amir bersama teman-temannya memutuskan bergabung dengan NNI yang dipelopori oleh Kartosoewirjo. Selanjutnya, akhir dari pemberontakan. Nah, demi melemahkan kekuatan para tentara Amir Fattah serta penyerangan mereka, TNI membentuk Gerakan Banteng Nasional atau GBN. Nah, GBN adalah Komando Penumpasan Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah. Para pemimpin dari GBN sendiri adalah Letnan Kolonel Sarbini, Letnan Kolonel Bahrum, dan juga Letnan Kolonel Ahmad Yani. Selanjutnya, unsur penting yang ada di dalam GBN adalah Banteng Riders, sebuah pasukan elit di bawah kepemimpinan Ahmad Yani untuk memburu gerilyawan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ternyata Panglima Perang Hizbullah ini berhasil lolos nih dari tangkapan TNI. Lalu pada 22 Desember tahun 1950, ia mendapatkan hadiah dari perbuatannya dengan dibekuk saat berada di desa Cisayong, Tasikmalaya. Amir Fattah pun dipenjara selama 2 tahun lalu dibebaskan. Ia mendapatkan izin untuk bepergian ke negara lain setelah itu. Pertama, ia pergi ke Amerika dan Eropa, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menetap di Korea Selatan. Selanjutnya, latar belakang Darul Islam atau Tentara Islam di Kalimantan Selatan. Nah, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam di Kalimantan Selatan disebabkan oleh kekecewaan Ibnu Hajar atas peraturan reorganisasi militer menyusun pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949. Ibnu Hajar ditolak masuk TNI karena buta huruf. Selanjutnya, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar yang membentuk pasukan gerilya bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Ibnu Hajar melakukan serangan pertama ke satuan tentara di Kalimantan Selatan pada Maret 1950. Pemberontakan ini berlangsung sekitar 13 tahun. Pemerintah awalnya menggunakan cara damai untuk menanggulangi pemberontakan, tetapi kemudian bertindak tegas dengan melancarkan operasi militer. Pemberontakan berakhir pada Juli 1963 ketika Ibnu Hajar menyerahkan diri secara penuh. Ibnu Hajar kemudian diadili di Mahkamah Hajar, kemudian dijatuhi hukuman mati. Ia meninggal dunia setelah dieksekusi pada 22 Maret 1965. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipicu oleh kekecewaan Kahar Muzaffar, seorang perwira TRI dengan pangkat letnan kolonel. Karir Kahar Muzaffar mulai cerah ketika ia ditugaskan sebagai komando persiapan TRI di Sulawesi. Namun meski memiliki pengaruh yang kuat di antara anak-buahnya, ia tetap kalah dengan perwira-perwira yang memang memiliki pendidikan formal dan kemampuan teknis yang lebih memadai. Pada
Oktober 1949, Kahar diberi tugas untuk membentuk Komando Grup Seberang atau KGS yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Sunda Kecil. Namun setelah pengakuan kemerdekaan oleh Belanda, KGS dibubarkan, yang sontak menjadikan Kahar perwira tanpa jabatan. Nah, bagaimana sih kronologi dari pemberontakan ini? Jadi, pada bulan Juni 1950, Kahar Muzakar ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. KGS adalah organisasi bagi para kaum revolusioner dalam memperjuangkan tuntutan-tuntutan mereka. Tidak heran kelompok ini memberinya pengikut yang kuat untuk mendukung tuntutannya atas kedudukan komando teritorial. Pada saat itu terjadi perselisihan yang disebabkan oleh semua anggota KGSS ingin masuk ke dalam APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia, namun tidak dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah mengharuskan adanya seleksi terhadap anggota KGSS yang ingin masuk ke dalam APRI. Merasa senasib, Kahar justru mewakili pihak KGSS dalam perundingan dengan AE Kawilarang pada tanggal 1 Juli 1950. Dalam pertemuan itu, Kawilarang menolak permintaan KGSS dan membubarkan kelompok ini. Melihat karena tindakan yang dilakukan oleh Kawilarang membuat Kahar naik pitam dan menyatakan ungkapan yaitu apabila anggota KGSS tidak diizinkan untuk masuk ke dalam APRI atas nama Brigade Hasanuddin, maka mereka akan memberontak. Merespon tindakan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memasukkan semua anggota KGSS ke dalam Port Cadangan Nasional dan menjadikan Kahar Muzakar sebagai pimpinan dengan pangkat Letnan Kolonel. Namun Kahar menolak kebijakan tersebut dan memilih untuk lari ke hutan bersama pengikutnya dan membawa senjata. Ia merasa bahwa semua pengorbanannya pada saat kemerdekaan tidak mendapat balasan yang sepadan. Pemerintah mengkhawatirkan pemberontakan ini mengancam keutuhan NKRI. Nah, akhir dari pemberontakan ini yaitu pada tahun 1964, pasukan Sriwangi di bawah Komando Solihin berhasil memburu Kahar dan sisa-sisa pengikutnya hingga ke Sulawesi Selatan. Dalam penyergapannya 2 Januari 1965, Kahar tewas di tangan Kopral Sadili di pinggir sungai Lasalo. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemberontakan Darussalam atau Tentara Indonesia. Pemberontakan Darussalam ini atau Tentara Islam Indonesia di Aceh merupakan dari gerakan pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Gerakan ini dipimpin oleh Bru, seorang tokoh agama dan mantan gubernur militer Aceh yang merasa kecewa dengan pemerintah pusat di Yogyakarta. Latar belakang pemberontakan. 1. Ada ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Daud Dureh dan beberapa tokoh Aceh merasa tidak puas dengan pemerintah pusat karena mereka merasa bahwa Aceh kurang diperhatikan dan otonomi Aceh diabaikan. Kedua, ada keinginan menekankan syariat Islam. Daud Dureh bersama pengikutnya ingin mendirikan negara Islam di Indonesia berdasarkan syariat Islam. Mereka merasa bahwa sistem pemerintahan pusat dan tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mereka anut. Yang ketiga ada panutan status Aceh. Sebelumnya Aceh sempat diberi status daerah istimewa karena dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, pada masa awal kemerdekaan, status ini dicabut dan Aceh dimasukkan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang dianggap mengabaikan hak dan keistimewaan Aceh. Perjalanan pemberontakan DI atau TII Aceh pada 20 September 1953, Daud Dureh secara resmi mendeklarasikan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan ini berlangsung di berbagai wilayah Aceh dan mendapat dukungan dari masyarakat yang merasa bahwa pemerintah pusat Aceh memperhatikan kepentingan rakyat Aceh. Upaya penyelesaian oleh pemerintah yaitu pertama ada operasi militer. Operasi militer pemerintah Indonesia melakukan operasi militer untuk meredam gerakan tentara di Aceh. Namun, pendekatan militer ini tidak cukup efektif
dalam menghentikan pemberontakan. Yang kedua ada pendekatan damai. Setelah berbagai upaya militer gagal, pemerintah melakukan pendekatan damai dengan Daud Berureh. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno menawarkan solusi damai melalui pendekatan politik dan menjanjikan Aceh otomatis khusus bagi Aceh. Daud Berureh akhirnya menerima tawaran ini dan pada 1962, pemberontakan di Aceh resmi berakhir. Dampak pemberontakan DITI Aceh didampakkan oleh perdampak besar pada stabilitas sosial dan politik di Aceh, serta mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, setelah pemberontakan berakhir, Aceh memperoleh status sebagai daerah istimewa pada tahun 1959 sebagai bagian dari upaya untuk menjaga perdamaian dan memberikan otonomi yang lebih luas bagi Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Pemberontakan ini juga menjadi salah satu pendorong munculnya konflik-konflik selanjutnya di Aceh seperti Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang muncul di era 1970-an karena ketidakpuasan yang masih dirasakan sebagai masyarakat Aceh. Selanjutnya adalah pemberontakan PRRI atau Permesta. Salah satu kesulitannya yang dihadapi pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan rakyat semesta. Pemberontakan tersebut muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemerintahan pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah dengan wajar dan benar. Yang kedua, pemerintahan pusat mengalami labilitas dan disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, merajalela korupsi. Yang kedua, konsekuensi hasil pemilu tahun 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, dalam masyarakat timbul pertentangan mengenai konsepsi presiden. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Salah satu kesulitan yang dapat dihadapi pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan rakyat semesta. Pemberontakan tersebut muncul disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemerintahan pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah dengan wajar dan benar. Pemerintah pusat mengalami labilitas yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, merajalela korupsi. Yang kedua, konstituante hasil pemilu tahun 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, masyarakat timbul bertentangan mengenai konsepsi presiden. Dengan keadaan tersebut, membuat sikap tidak percaya pemerintahan dan di Sumatera Barat muncul pemberontakan. Peristiwa tersebut dimulai pada tahun 1956. KSAD melarang perwira melakukan kegiatan politik. Adanya larangan tersebut membuat para perwira di Sumatera yang kebanyakan veteran dari bekas divisi benteng menyatakan akan melawan. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein proklamasi berdirinya PRRI dengan Perdana Menterinya Mr. Saifuddin Prawinegara. 2 hari setelah PRRI proklamasikan di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, menyatakan pendukung PRRI. 5 hari sebelum PRRI berdiri pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Bantang mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Ultimatum tersebut berisi agar dalam waktu 5x24 jam Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya, meminta agar Presiden menugaskan Muhatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk zakon kabinet, dan meminta Presiden supaya kembali pada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Ultimatum tersebut tidak diindahkan Kabinet Juanda. Tindakan para perwira tersebut membuat KSAD Nasution memecat Letnan Kolonel. Latar belakang. Yang pertama, ketidakpuasan daerah. Perlu ditekankan ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan pusat yang dianggap lebih memihak Jawa. Yang kedua, kondisi politik nasional. Mengenai
ketidakstabilan politik nasional pasca kemerdekaan, termasuk pergantian kabinet yang sering dan persaingan antar partai politik. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi. Bagaimana kondisi sosial ekonomi yang timpang antara daerah dan pusat turut memicu ketidakpuasan. Tujuan pemberontakan PRRI atau Permesta seperti perbaikan kesejahteraan rakyat, perubahan sistem pemerintahan, dan bahkan adanya nuansa separatisme. Perkembangan pemberontakan yang pertama, perkembangan di masing-masing daerah. Secara singkat, perkembangan pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Yang kedua, reaksi pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat merespon pemberontakan termasuk upaya-upaya militer dan diplomasikan yang dilakukan. Dampak pemberontakan, dampak jangka pendek. Dampak langsung dari pemberontakan terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Dampak jangka panjang yang masih terasa hingga saat ini seperti trauma sosial, perpecahan, dan dampak terhadap pembangunan daerah. Penyelesaian pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang pertama, proses perdamaian yang dilakukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang kedua, nasib para pemberontak. Para tokoh pemberontak setelah pemberontakan berakhir. Oke, sekian video penjelasan dari kelompok kami dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.